Halo, balik lagi di Sebat Sebut Podcast edisi Kuliah Impian. Di sini Arya minta gue buat cerita tentang pengalaman gue untuk sampai kuliah sampai sekarang ini dengan jalur yang sedikit berbeda, yaitu adalah dari gap year. Mungkin untuk menceritakan cerita tentang gimana sih kuliah, gimana sih rasanya kuliah dari seorang gap year, akan lebih enak kalau gue cerita dari latar belakang gue sejak awal gitu, karena menurut gue ini semuanya balik lagi ke masing-masing gitu. Latar belakang gue yang pertama, gue berasal dari keluarga yang sederhana, yang biasa-biasa aja. Orang tua gue pengusaha, bukan pengusaha kelas atas tentunya, benar-benar pengusaha yang merintis bisnis dari nol. Gue lahir tahun 97, di mana saat itu ekonomi juga lagi susah-susahnya. Orang tua gue tinggal di Jakarta, cuma karena kondisi waktu itu Jakarta lagi nggak stabil, ekonomi juga lagi jatuh. Orang tua gue mutusin buat gue lahir di daerah kampung halaman orang tua gue, yaitu di Wonosobo. Kemudian gue besar dengan didikan orang tua gue yang tidak mengajarkan anaknya untuk berlebihan, dalam artian orang tua yang memang tadi kayak gue bilang ya, sederhana, dan mengajarkan anak-anaknya untuk tetap prihatin. Sehingga dari kecil gue emang udah terbiasa untuk menjadi hidup secara kritis, secara sederhana, dan nggak banyak nuntut lah, istilahnya kayak gitu. Bokap gue orangnya pendiam tapi suportif banget masalah pendidikan. Cuma karena bokap gue juga sekolahnya nggak sampai kuliah, sekolahnya cuma sampai SMA aja. Jadi bokap gue ini nggak terlalu tahu gimana sih kehidupan atau pendidikan jenjang setelah SMA, atau seberapa pentingnya sih pendidikan non formal kayak misalnya pelatihan dan lain-lain. Itu bokap gue tuh nggak pernah tahu, sehingga itu cukup memberikan pengaruh juga buat gue waktu gue masih kecil, dimana orang tua gue mikirnya udah yang penting lulus SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, sampai situ aja. Berbeda dengan nyokap gue ini orangnya sangat suportif, dimana orang tua gue ini benar-benar pengen memberikan yang terbaik buat anaknya, apapun yang anaknya inginkan disupport semua. Sampai bahkan dulu gue pernah dilesin drum, dan karena emang gue nggak minat drum, gue cuma minat sekali doang. Gue datang hari pertama les drum terus selesai. Nyokap gue juga pernah lesin gue bahasa Inggris dan yang lainnya. Karena orang tua gue, bokap gue orangnya pendiam, kemudian nyokap gue orangnya yang sangat suportif. Dua hal ini yang menyebabkan gue di waktu SD itu jadi orang yang sedikit berbeda, di mana gue waktu SD menjadi anak yang benar-benar pede karena ajaran dari nyokap gue, tapi juga tetap santuy dan tetap nggak banyak nuntut atau nggak banyak tingkah karena didikan dari bokap gue. Gue punya kakak beda 2 tahun sama gue. Di SD kita satu SD, dan karena kita satu SD dan rumah gue juga deket banget sama SD gue, jadi di SD gue bener-bener dikenal banget sama guru-guru di sana, sama orang-orang di sana. Dan selama 6 tahun gue SD, gue selalu ngikutin jejak kakak gue, di mana kakak gue itu anaknya pintar, rajin juga. Jadi ya seperti seorang kakak adik lah. Ketika seorang kakaknya pintar, otomatis guru-guru dan lainnya akan berekspektasi tinggi terhadap adiknya, dan itu yang membuat jadi motivasi sendiri buat gue jadi bersemangat banget buat ngejar kakak gue. Ketika di SD gue bisa bilang gue berhasil, dimana gue bener-bener dapat peringkat terus dari kelas 1 sampai ke kelas 6. Dan setelah kakak gue lulus SD, gue masih kelas 5, gue ngeliat kakak gue masuk ke SMP yang nggak dibilang jelek tapi nggak dibilang bagus juga. Balik lagi ke pengetahuan bokap nyokap gue yang mikirnya ya, karena bokap nyokap gue nggak terlalu ngerti soal pendidikan harus seperti apa dan lainnya, yang penting SMP aja, SMA aja, kuliah aja. Akhirnya bokap gue memilihkan SMP untuk kakak gue ya yang biasa-biasa aja, yang penting dekat rumah waktu itu, kayak gitu. Dan juga secara cerita dari orang-orang nggak terlalu jelek. Berbeda dengan gue, ketika gue lulus SD, gue memilih buat nggak mengikuti jejak kakak gue untuk ikut di SMP tempat kakak gue sekolah. Gue milih buat masuk ke SMP yang waktu itu lebih baik daripada SMP-nya kakak gue. Negeri juga, sama-sama negeri. Dan gue berpikir bahwa gue harus bisa lebih baik daripada kakak gue waktu itu. Sampai di sana gue ngerasa, sampai ketika gue masuk ke SMP 103 namanya, di Cijantung. Di sana yang dari SD gue sangat sedikit,
Dan gue mulai ngerasa bahwa apa yang gue capai di SD, seperti kayak gue selalu dikenal, selalu dapat respon baik dari orang, dan ketika gue masuk ke sebuah lingkungan yang gue adalah orang asing di situ, dan gue mulai ngerasain bahwa oh ternyata begini rasanya nggak disambut. Dari situ gue mulai belajar bahwa memang yang namanya manusia perlu adaptif. Di situ gue banyak banget belajar, di mana gue ngebangun lingkungan gue, ngebangun koneksi gue ke teman-teman gue waktu itu, yang bener-bener gue adalah sendiri dari SD gue. Ada sih beberapa teman SD gue, cuman waktu itu nggak sekelas dan beda circle juga. Kemudian setelah masuk SMP, gue juga gak cuman sekolah doang. Gue waktu itu suka banget sama hal-hal yang berbau internet dan teknologi. Berbeda dengan orang-orang, kalau orang-orang ngomongin teknologi, SMP pasti sukanya bikin robot. Gue gak suka. Dulu gue money oriented banget. Gue pengen banget jadi kaya lewat internet. Dulu SMP kelas 1, gue justru malah nggak berminat buat sekolah, karena waktu itu gue berhasil menghasilkan uang lewat internet dengan cara gue sendiri. Dan satu pelajaran yang gue dapat dari situ adalah ternyata ketika lu masih sekolah dan lu menemukan cara atau mengetahui atau berhasil mendapatkan uang di waktu lu masih sekolah, lu akan malas sekolah. Dan itu yang terjadi sama gue. Gue benar-benar mikir, anjir gue ngapain sekolah ya kalau gue aja udah bisa ngasilin duit sendiri waktu itu. Alhasil selama gue di SMP kelas 7, kelas 8, kelas 9, gue sekolah biasa-biasa aja, nggak terlalu ambis lagi kalau kata zaman sekarang. Gak kayak dulu waktu gue SD gue bener-bener ambis banget soal sekolah, karena sekarang orientasi gue bukan akademis lagi. Ya gue akhirnya lost sekolah gue. Lost di sini bukan berarti nilai gue hancur, tetap masih bisa stabil, tapi ya nggak bagus nggak jelek juga. Dan keseharian gue waktu SMP dulu lebih banyak gue habisin buat malam-malam itu main internet. Main di sini bukan main game, tapi bener-bener make money lah. Make money kecil-kecilan waktu zaman masih SMP. Kemudian di SMA, gue masuk ke SMA 39 Jakarta. Yang kalau secara posisi, secara lokasi, SMP gue sama SMA ini tuh sebelahan. Gue dulu mikir, karena gue udah tahu gimana susahnya membangun sistem membangun koneksi untuk berkomunikasi itu sulit. Dari ketika lu datang dari SD yang tidak umum di situ dan masuk ke SMP yang sedikit banget teman-teman yang satu SD, dan itu susah. Gue berpikiran bahwa ayo udahlah, gue SMA gue nyari SMA yang benar-benar itu pindahan dari SMP gue aja. Dan karena memang di SMA gue itu mayoritas yang masuk situ ya dari SMP gue jadi berpikir bahwa bukan hal yang sulit buat gue untuk bisa beradaptasi lagi. Lanjut di SMA, gue lulus SMP itu bentar gue inget dulu. Name gue waktu itu gak terlalu bagus. Gue waktu itu terselamatkan sama jalur lokal. Gue gak tahu kenapa waktu itu gue masih polos banget. Jadi ya mungkin Tuhan ngasih jalan ke gue gitu kan. Jadi gue bener-bener dari SMP ke SMA itu berasa, meskipun SMP gue jalanin dengan serius, tapi gue masih masuk ke SMA yang memang itu SMA yang favorit buat gue waktu itu. Seolah-olah target gue tercapai tanpa gue usaha keras di situ secara akademik. Karena di SMA, karena memang itu banyak teman-teman SMP gue, jadi gue nggak menemukan kesulitan di sana. Tapi yang berbeda adalah fase SMP dan fase SMA itu adalah posisi di mana kalau di SMP lu masih anak-anak, di SMA ya lu juga masih anak-anak, tapi lu udah agak sedikit dewasa lah. Di situ gue mulai ngelihat banyak perubahan gaya hidup yang gue ngerasa anjir, ini gaya hidupnya udah beda banget nih sama, maksudnya apa ya, gaya hidupnya ini nggak bisa gue kejar lagi. Karena gue balik tadi ya, gue tadi berasal dari keluarga yang sederhana dengan orang tua gue yang kapasitasnya adalah seorang pengusaha, yang bukan pengusaha kelas atas, dalam artian gaya hidup keluarga gue juga bukan gaya hidup keluarga yang orang kaya atau orang atas lah. Jadi ketika gue ada di sebuah SMA yang isinya itu adalah kebanyakan orang-orang yang SMA gue ini ada di lingkungan TNI Kopassus ya. Jadi memang teman-teman gue banyakkan orang tuanya TNI ya, dan kebanyakan teman-teman gue juga berasal dari keluarga yang
berduit lah, dan secara posisi juga gaya hidupnya juga beda gitu, beda banget sama gue. Dan di situ gue mulai belajar lagi bahwa anjir ternyata gini ya gaya hidupnya mereka kayak gitu. Karena di SMA itu gaya hidupnya nggak bisa gue kejar. Di sini teman-teman SMA gue itu sering nongkrong, kemudian pulang sekolah nongkrong dulu, terus abis itu Sabtu Minggu atau abis pulang sekolah itu nongkrong sampai malam, terus kemudian keliling-keliling kota malam hari dan kawan-kawannya. Itu kan beda banget sama budaya di keluarga gue. Dan gue juga nggak mau ngelawan peraturan orang tua gue yang waktu itu orang tua gue bilang ya pulang sekolah, jangan nongkrong, jangan main. Karena kayak gitu perbedaan itu akhirnya menyebabkan gue nggak terlalu dekat sama teman-teman SMA gue. Sebenarnya di SMA gue juga nggak semuanya kayak gitu, tapi karena gue di SMP adalah dari SD adalah orang yang secara punya koneksi banyak, kemudian di SMP juga gue udah berhasil ngebangun di SMP gue berhasil ngebangun teman-teman, ngebangun lingkup sosial di teman-teman gue juga bagus. Tapi ketika di SMA, di sini gue terbatas pada gaya hidup dan budaya gaya hidup mereka gitu. Ketika teman-teman gue pulang sekolah nongkrong, ya gue nggak bisa ikut. Atau teman-teman gue setiap hari Sabtu atau hari Minggu mereka jalan ke Bandung atau jalan-jalan sama teman-temannya, gue nggak ikut. Karena emang itu dia balik lagi ke peraturan dari orang tua gue. Jadi gue di SMA nggak terlalu banyak ikut nongkrong, nggak terlalu bebas lah, karena memang gue juga waktu itu belum ngerasa butuh aja sih. Kenapa sih gue harus nongkrong dan kawan-kawan tuh, gue nggak ngerasa butuh itu waktu itu. Tapi gue di SMA, meskipun gue nggak deket sama teman-teman gue di kelas, ya gue lumayan lah pernah diajak ikut OSIS. Terus gue juga punya teman-teman juga ada tetap di sana. Di SMA ini gue ngerasa bahwa yang tadinya gue di SMP itu gue biasa-biasa aja sekolahnya, di SMA ini gue menemukan cara supaya dengan usaha yang minimum gue bisa dapetin nilai maksimum. Ya biasalah kayak kalau lu mau ulangan, kita tanya dulu ke kelas yang udah ulangan, atau kita contek-contekan lewat HP atau lewat kertas. Itu gue temuin semuanya ada di SMA. Di SMP gue nggak terlalu sering nyontek lah. Di SMA ini gue seolah-olah menggantungkan semuanya itu lewat contekan. Itu kesalahan gue yang paling fatal. Jadi gue di SMA kelas 10, 11, 12. Kelas 10 gue masih lumayan bener. Kelas 11 dan kelas 12 itu gue lost. Bener-bener lost. Nilai gue bagus tapi semuanya itu gue dapatkan dari hasil mencontek. Dari hasil mengandalkan orang lain. Gue terlena di situ dengan karena gue juga masih nerusin kesukaan gue nyari duit dari internet ya. Gue mikir gue bisa nyari duit sambil tetap nilai sekolah gue juga tetap bagus gitu. Gue nggak kepikiran apa efeknya gue ke depan waktu itu. Di SMP gue juga kenal pacar gue sampai sekarang. Ya itu, ketika teman-teman gue pada nongkrong, ya gue lebih baik menghabiskan waktu gue buat sama pacar gue, kayak misalnya nganterin dia pulang atau pulang sekolah makan sebentar. Terus habis itu sebelum maghrib gue udah sampai rumah. Kayak gitulah. Nah dari situ karena gue SMA yang bener-bener kelas 11 sama kelas 12 bener-bener gue gak ngurusin sekolah. Gue cuma ngandelin contekan dari teman-teman gue. Sampai tiba di kelas 12 tuh ada UN. Waktu itu masih UN. Namanya masih UN. Emang UN sampai sekarang ya? Ya lupa lah. Di situ gue mulai cari koneksi. Teman-teman gue juga nyari koneksi buat bikin cara ya biar tetap bisa lulus UN dengan nilai yang bagus tanpa harus belajar ya kan. Kita mulai ngebentuk kayak geng-gengan gitu buat nemuin kunci jawaban UN. Di situ kondisinya karena gue punya uang ini yang gue dapetin dari gue nyari duit di internet itu. Uang itu gue pakai buat daftar suatu bimbel X, yang dimana bimbel ini memang dia punya bocoran soal waktu itu, soal UN. Gue bayar, gue inget banget satu orangnya 1.500.000, gue bayar 3 juta, gue bayar gue sama cewek gue, dan gue ikut les di situ selama kalau nggak salah ya itu 1 minggu. 1 minggu itu full kita ngerjain soal-soal UN yang akan keluar besokannya, kalau nggak salah gitu. Dari situ gue mulai merasa bahwa anjir UN gampang, dan ketika hari HUN bener soal-soal yang didapat dari bimbel X itu keluar dan gue lulus dengan mudah. Di samping itu gue juga merencanakan buat
gue lanjut kuliah. Cuman kesalahan gue adalah karena minimnya pengetahuan dari orang tua gue soal kuliah, akhirnya orang tua gue menyerahkan ke gue buat silakan lu mau kuliah di mana aja. Gue nggak punya referensi apapun. Kakak gue berhasil kuliah waktu itu di salah satu PTN di Jawa Tengah lewat jalur undangan. Dan karena gue orang yang gak mau kalah, gue mikir gue bisa sukses nih di jalur undangan juga. Waktu itu gue pengen banget sebenarnya bisa kuliah di teknik industri. Gue gak tahu kenapa gue suka teknik industri, karena gue mikir, kan gue anak IPA nih. Sorry, gue lupa gue di SMA gue anak IPA. Gue lupa ngasih tahu kalian kalau gue anak IPA. Nah, di IPA ini, di SMA ini gue pengen banget masuk teknik industri karena gue nyari teknik yang paling gak teknik. Gue ngerasa meskipun gue anak IPA, tapi gue paling gak ngerti soal fisika, gue paling gak ngerti soal biologi ataupun kimia tuh gue paling nol parah ini. Kayak gue dulu waktu gue SMA awal gue mikir kayak gue harus masuk IPS dah kayak gitu. Karena gue pengen masuk teknik industri, gue lihat kalau SNMPTN atau undangan itu kan ngelihat dari track record alumni sebelumnya kan. Di situ gue dari riset ditanya guru BK, gue lihat bahwa waktu itu yang masuk teknik industri itu ada berapa orang, dan gue ngelihat peringkat gue secara paralel. Waktu itu peringkat gue secara paralel di tengah-tengah lah, nggak bagus-bagus amat tapi nggak jelek-jelek amat. Dan gue mikir nilai gue cukup nih buat masuk ke teknik industri di UB. Waktu itu target gue teknik industri UB. Karena gue ngeliat alumni gue ada satu yang masuk di teknik industri UB, dan juga di sekolah gue yang sekarang mau masuk teknik industri UB itu nggak ada, cuma gue doang. Gue mikir wah anjir gue pasti keterima nih, kayak gitu. Terus habis itu di sekolah di SMA gue ada juga namanya jalur PPKB UI, yaitu kayak ya lu masuk ke UI lewat jalur mandirinya UI lah kayak gitu, tapi tetap dengan menggunakan nilai rapot jatah dari sekolah gitu. Di situ gue mau ngincar teknik industri UI, dan gue udah tanya ke orang tua gue karena di situ ada uang pangkalnya. Gue tanya ke orang tua gue it's okay. Dan bukan buruk sih, apa sih namanya, kabar buruknya waktu itu adalah kebijakan baru diterapkan pada tahun gua adalah kalau lu ngambil PPKB UI maka undangan lu juga harus UI. Nah itu ya jadi permasalahan gua ketika gua pengen masuk teknik industri UB, berarti gua nggak bisa gitu kan, gua harus nulis UI di undangan gua. Itu gua galau, gua konsultasi sama orang tua gua balik lagi nyerahin ke gua gimana, dan gua merasa bahwa anjir gua selama SMA kelas 2 dan kelas 3 bener-bener lost, gue gak ngerti apa-apa. Gak mungkin dong kalau SNM gue ini gak dapat, gue bisa ngejar SBMPTN, bisa gitu kan. Akhirnya gue pikir ya udahlah, peluang paling besar gue ada di SNMPTN, gue lepas tuh PPKB UI. Kesempatan gue buat ngambil PPKB UI gue lepas, gue kasih ke temen gue, dan gue milih buat ngambil jalur undangan teknik industri UB. Kemudian itu gue udah optimis banget keterima. Dan ternyata pas hari pengumuman undangan, gue gak keterima. Gue gak tahu kenapa. Di situ gue ngedown parah. Gue inget banget waktu itu SBMPTN itu tinggal 1 bulan lagi, kalau gak salah. 1 bulan, ya 1 bulanan lah. Dengan kondisi gue bener-bener nol. Karena kalau gue ditanya apapun soal materi-materi di SMA, itu gue bener-bener gak tahu. Karena emang gue selos itu dulu. Mungkin yang paling gampang ngejelasin ya keseharian gue di SMA waktu kelas 11, kelas 12 itu gue masuk, gue buka HP, gue siapin konten buat bisnis gue. Dulu waktu itu gue punya konten official account lain gitu, dan itu lumayan menghasilkan uang banget. Ya itu keseharian gue gak pernah dengerin guru, tapi gue nyiapin konten buat official account gue. Gue nyiapin juga buat endorse yang masuk, bikin konten dan lain-lainnya. Terus tiba-tiba istirahat, baru gue istirahat. Kalau misalnya udah kelar urusan konten gue gak dengerin guru, gue main get rich kayak gitu. Pokoknya hancur lah anjing SMA gue, bener-bener parah banget. Gue gak mikirin sekolah samsek gitu. Nah dengan kondisi kayak gitu, gue udah gak keterima undangan. Gue sendiri pun udah bisa bilang bahwa SBM gue ini gagal, meskipun gue masih punya waktu 1 bulan. Dan dilalahnya lagi, gak lama kemudian dari itu gue sakit, dan gue dirawat di rumah sakit sekitar 2 minggu. Orang-orang rumah sakit, dokter-dokter juga bilang ke gue sih itu gue sakit DBD. Tapi gue lebih ngeliatnya itu masalah mental aja, sampai sakit gue kayak gitu. Gue ngerasa gagal banget sih waktu itu. Orang tua gue tetap support gue buat bisa dan lain sebagainya. Oke.
Terus cewek gue kondisinya gimana, sama cewek gue juga dia nggak dapet juga. Iya dia nggak dapet juga nggak salah. Iya dia nggak dapet. Dan dia sudah memutuskan buat kalau misalnya SBM nggak dapet, dia milih buat swasta. Jangan kalau gue nggak, gue masih pengen negeri. Karena balik lagi ke keluarga gue yang sederhana itu, gue nggak mau keluarga gue yang sederhana lah, gue nggak mau nyusahin keluarga gue. Ya udah tuh pas hari HSBM seperti dugaan gue benar-benar gak bisa jawab sama sekali, dan hasilnya juga seperti dugaan gue juga, hasilnya nggak ada yang keluar. Dari situ orang tua gue ngajarin gue buat udahlah usaha dulu aja yang penting. Oke, semua mandiri gue daftarin. Gue agak lupa kesempatan mandiri gue waktu itu ada ITS, kemudian ada UB. ITS ini pakai nilai SBM, sedangkan kalau UB ini gue langsung tes di tempat. Jadi gue ke Malang waktu itu untuk ikut tes UB ini. Terus habis itu ada juga UGM apa Undip ya, gue lupa antara itu. Kalau nggak salah Undip deh. Undip tuh gue ikut juga. UI, Simak UI gue ikut. IPB gue ikut. Unsud gue ikut. UNER gue ikut. Anjir berapa ya? Kalau nggak salah kalau gue sama ini UNS gue juga ikut. Total itu waktu itu gue daftar tuh 9, seinget gue. Kalau nggak 8, 9 lah. Dan semuanya nggak ada yang keterima coy. Semua jalur mandiri tuh nggak ada yang keterima. Sampai kesempatan terakhir bet itu pengumuman itu UNS, dan itu gue nggak keterima. Ya udah di situ orang tua gue nanya, kamu mau tetap kuliah swasta apa gimana? Gue bilang gue pengen gap year. Di situ karakter jiwa-jiwa asli gue mulai keluar, bahwa gue orang yang keras dan gue merasa bisa sebenarnya. Kemarin aja gue nggak serius sekolah gue gitu. Gue bilang ke orang tua gue kalau gue pengen gap year, dan gue minta buat dibayarin sekali lagi, dikasih kesempatan sekali lagi buat bimbel. Dan gue milih bimbel di Inten, karena waktu gue SMA gue ngeliat teman-teman gue yang Inten ini benar-benar belajar dan benar-benar ngerti. Dan kebanyakan teman-teman gue yang ngambil bimbel Inten itu ya semuanya dapat PTN semua. Ya udah, gue era milih buat gap year. Jadi gap year ini gue keseharian gue jam 9 pagi gue berangkat ke Inten, kemudian gue pulang jam 2 siang. Di situ gue ketemu sama teman-teman gue yang sama-sama gap year juga, dan menariknya adalah ketika sesama gap year kumpul, ya kita saling bercerita gimana sedihnya ditinggal teman-temannya. Yang paling asik adalah ketika lu ngelihat teman-teman lu update Twibbon kampus barunya tuh. Anjir tuh asik banget men, sampai lu bener-bener anjing gue matiin Instagram aja lah gitu kan. Karena itu ngedown parah coy. Anjing siapa sih yang nyiptain Twibbon anjing? Waktu gue mikir kayak gitu. Di gap year ini gue masih biasa. Gue mulai serius ngikutin materi-materi yang dikasih di Inten itu di tempat bimbel gue. Gue mulai menekuni dan anjir ternyata gampangnya. Waktu gue mikirnya gitu, anjir ternyata kayak gini maksudnya. Ternyata yang selama ini diajarin itu maksudnya ini. Wah itu gue kayak menemukan, anjir ternyata SMA gampang anjing. Kenapa gue goblok banget kemarin dan kawan-kawannya itu. Di lain itu juga karena gue nggak kuliah dan gue benar-benar pure cuman itu doang tuh gap year dan Inten itu, ya udah fokus gue benar-benar fokus buat siapin SBMPTN, dan juga gue ngejalanin bisnis gue waktu itu yang masih sama kayak SMA. Dan selama gue Inten itu gue mulai nemuin gimana serunya materi-materi dari fisika, dan itu yang ngebuat gue milih buat anjir gue pengen masuk jurusan teknik fisika. Gue nggak tahu teknik fisika itu ada di mana posisinya secara peringkat ya. Tapi ketika gue mendengar kata, karena gue suka fisika di Inten itu, bukan di SMA ya. Gue suka fisika waktu gue di Inten, dan gue mendengar kata teknik fisika ini yang cocok. Itu letak kesalahan gue. Gue nggak melihat lebih dalam sebenarnya fisika ini tuh kemana sih. Padahal kan ada banyak tuh, ada teknik elektro, ada teknik sipil, teknik mesin. Kenapa gue nggak milih 3 itu? Gue malah milihnya teknik fisika. Karena itu baik lagi ke tadi, bahwa gue tidak memperhatikan semuanya. Gue cuma ngelihat teknik fisika, ya udah gue milih teknik fisika. Gue nggak ada ketertarikan sama sekali dengan teknik sipil waktu itu, teknik mesin juga enggak, teknik elektro apalagi. Dan gue tertarik waktu itu cuma teknik fisika doang. Gue nggak tahu kenapa. Tapi mungkin saat ini kalau ditanya, gue akan milih anjir, gue mending masuk teknik mesin atau elektro lah ini. Kalau ngelihat dari lulusannya dan kawan-kawan itu mantap-mantap semua ini. Oke lanjut ya. Di gap year ini gue juga dapat pemikiran bahwa anjir, berarti gue nanti bakal satu angkatan di kampus sama orang yang beda 1 tahun di bawah gue.
Tambah lagi karena gue kelahiran tahun 97 yang artinya gue harusnya itu masuk di angkatan tahun 2015. Tapi karena gue 97 Desember, berarti gue masuk ke angkatan 2016 semasa gue sekolah. Ditambah lagi gue gap year, berarti gue barengnya sama angkatan 2017. Ya udah, gimana lagi kan? Di kampus gue karena gue udah terbiasa ketemu sama orang-orang yang berbeda, yang beda jauh gitu kan. Maksudnya yang kayak gak kenal sama sekali ya. Gue gak terlalu sulit lah buat beradaptasi sama teman-teman kampus. Cuman yang jadi unik adalah karena gue ini dari gap year, kadang jadi bahan candaan juga tuh sama anak-anak ya. Sama teman-teman gue ini yang sekarang lagi bikinin podcast ini nih, ya kan. Karena dipandangnya gue tua dan lain sebagainya. Tapi it's okay lah. Ya jadi pas gue kelar di Inten itu, hari HSBM, tujuan gue udah satu jelas, teknik fisika. Dan ketika ditanya teknik fisika ITB, ITS atau UGM, gue lebih milih ITS karena nggak tahu kenapa gue lebih ngerasa cocok aja sama ITS. ITB ini bagus tapi gue lebih cocok di ITS gitu. Gue ngerasa hati gue di ITS, ya udah gue milihnya teknik fisika ITS. Gue juga bikin jaga-jaga juga, gue ikut mandiri. Dan kalau nggak salah gue keterima juga sih itu di Mandiri UNER. Jadi gue keterima 2, SBM di ITS dan Mandiri di UNER. Gue ikut simak lagi nggak ya? Gue lupa anjir, kayaknya kagak dah. Ya pokoknya gitulah. Oke, gue keterima di ITS, masuk. Gak susah buat kuliah di ITS. Maksudnya gak susah buat apa sih namanya, beradaptasi sama teman-teman. Dan sekarang gue udah masuk ke tahun keempat, dimana teman-teman gue yang tadinya gue satu SMA itu semuanya mayoritas udah pada kerja. Terakhir gue video callan sama teman-teman SMA gue dan mereka menceritakan gimana ceritanya mereka kerja, sedangkan gue masih berkutat masih dengan tugas akhir gue. Ya udah, mau gimana lagi, nikmatin aja. Itu adalah konsekuensi yang gue dapat. Itu aja sih mungkin pesan yang bisa diambil adalah bahwa kalau lu masih SMA sekarang, ya udah lu fokus SMA aja. Kalau emang lu bisa menghasilkan uang, ayolah, uang lu itu masih dikit banget coy buat dihasilkan. Belum cukup buat bisa lu survive di dunia kerja. Karena dunia kerja itu dibutuhin bukan cuma uang, mental, karakter, semuanya juga lu perlu siap. Jadi ya udah, ketika lu masih SMA, ya udah lu fokus SMA ya. Ketika lu kuliah, ya udah fokus kuliah ya. Kalau emang lu perlu uang sampingan, oke, itu uang sampingan lu, tapi jangan lupa tujuan utama lu di situ sebagai apa. Prioritas utama lu apaan. Ya udah sih, itu aja cerita gua. Jadi gap year itu adalah pilihan. Semua orang punya pilihan buat milih jadi gap year atau milih swasta. Buat gue itu semuanya sama aja. Tergantung prioritas lu apa. Kalau emang lu ngejar lulus kuliah biar cepat kerja, it's okay, swasta gak masalah. Karena semuanya bakal balik lagi ke orang masing-masing. Alma mater, alumni dan lain-lain itu menurut gue gak terlalu banyak pengaruh. Karena yang menjadi kunci itu ya diri sendiri sih. Kalau lu saat ini ada di posisi bingung mau swasta atau gap year, saran dari gue adalah udahlah gap year aja. Enak lu punya kesempatan, pakai aja kesempatan. Tapi kalau misalnya lu nggak suka ditinggal sama teman-teman lu, ya udah swasta ya, swasta juga nggak masalah. Ujung-ujungnya juga yang swasta sama yang negeri juga bakal kerja di satu perusahaan yang sama, bisa kok kayak gitu juga, nggak masalah. Oke, sekian dari gue. Ya udahlah, kalau emang podcast ini menarik, silakan di subscribe, silakan di like. Kalau emang ada yang kurang, tulis di komen. See you guys. Yoi.